Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Julianto dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman terstruktur dengan materi perkuliahan konsep pemrograman terstruktur. Langsung aja kita ke materi pemrograman terstruktur konsepnya. Kita langsung saja ke tujuan perkuliahannya. Ada 4, kita harus mengenal dan memahami konsep dan paradigma pemrograman. Yang kedua, memahami konsep pemrograman terstruktur. Ketiga, memahami tahapan membuat program. Keempat, memahami algoritma dan mutasinya. Next, langsung saja kita ke konsep dasar pemrograman terstruktur. Pertama, pada dasarnya pemrograman terstruktur itu program pemrograman yang alurnya terurut dari proses baris atas ke baris bawah, lalu tetapi memungkinkan untuk melakukan perlompatan proses ke baris program tertentu. Secara umum dapat dibagi ke dalam 2 kelompok. Pertama, melompat di bagian bawah program dari posisi program saat ini. Kedua, melompat ke bagian atas program dari posisi program saat ini. Lalu dengan pemrograman terstruktur, pertama, jika ada kemudian melompat ke bagian bawah dapat diganti dengan perintah selection dengan menggunakan if dan switches. Dan yang kedua, jika ada keperluan melompat ke bagian atas dapat diganti dengan perintah looping dengan menggunakan for, while, dan do while. Spesies utamanya adalah program tidak boleh melompat ke atas kecuali untuk keperluan pengulangan atau terdapat kondisi tertentu. Lalu next, metode pengembangan pemrograman terstruktur. Ada 3, sekuensial, yaitu program yang tidak memiliki lompatan baris program dijalankan secara normal atau lurus satu persatu dari atas ke bawah. Yang kedua, selection, yaitu program yang memiliki pilihan apa harus menjalankan baris program sesuai dengan urutan atau melompati sejumlah baris program tersebut. Ketiga, looping, yaitu program yang juga mengandung pilihan apakah akan mengulang program yang pernah dijalankan sebelumnya atau tidak. Next, kita harus mengenal algoritma, urutan dari instruksi atau langkah yang menyelesaikan suatu masalah. Ini untuk gambarnya inti ilmu informatika, urutan langkah penyelesaian persoalan, blueprint dari program, lalu harus jelas batasnya. Kriteria algoritma. Awalnya dan akhirnya harus jelas, lalu logis dan terstruktur, lalu efektif dan efisien. Kita harus tahu notasi algoritma ini ada 3, yaitu dengan menggunakan bahasa natural atau yang deskriptif. Dengan notasi ini deskripsi setiap langkah dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Notasi ini cocok untuk algoritma yang pendek, namun untuk masalahnya yang algoritma besar, notasi ini jelas tidak efektif. Selain itu, pengkopian notasi algoritma ke notasi bahasa pemrograman cenderung relatif sukar. Basic code adalah deskripsi tingkat tinggi, informal, dan ringkas dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk dibaca oleh manusia, bukan oleh mesin. Dan yang ketiga,
Diagram alir atau flowchart adalah sebuah diagram dengan simbol-simbol grafik atau bangun data beserta anak panah sebagai penunjuk arah proses dan menyatakan tipe operasi bangun yang berbeda. Next. Di sini ada simbol flowchart. Pertama oval, seperti ini sebagai memulai dan mengakhiri, dan flow line sebagai tanda ada jejer jenjang atau parallelogram sebagai inputan dan print. Di sini ada persegi panjang atau rektangular atau ini sebagai proses. Lalu ada jejer jenjang atau diamond ini sebagai decision yang menggunakan if dan atau else. Kita mulai dengan bahasa natural. Dengan atas ini deskripsi ini seperti yang di atas, pengertian bahasa natural. Lalu ini contohnya algoritma bilangan maksimum. Mencari algoritma bilangan maksimum. Diberi 3 buah bilangan bulat. Carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Kita deskripsikan. Pertama, baca bilangan pertama, lalu baca bilangan kedua, ketiga dibandingkan bilangan satu dan bilangan kedua. Kita ambil yang lebih besar. Jika kedua bilangan tersebut sama besar, dapat kita ambil bilangan satu dan sebut bilangan tersebut max. Lalu keempat, baca bilangan ketiga. Lalu kelima, kita bandingkan max dengan bilangan ketiga dan pilih yang lebih besar. Jika keduanya sama besar, pilih max dan sebut bilangan tersebut max. Lalu kalian keluarkan sebagai output max. Lalu paste code. Ya, penjelasannya seperti ini, seperti yang tadi. Lalu ini contohnya seperti ini, algoritma bilangan maksimum. Kita mencari bilangan maksimum lagi. Kita dibaca 3 buah bilangan dari piranti masukan. Carilah bilangan bulat maksimum di antara ketiga bilangan tersebut. Deklarasi bil 1, bil 2, bil 3 integer bilangan yang dicari maksimumnya. Lalu kita max integer variabel bentuk. Lalu kita deskripsi, kita read bil 1 dan bil 2. Lalu if bil 1 lebih besar sama dengan bil 2, kemudian bil 1 sama dengan max, bil 2 sama dengan else, bil 2 sama dengan max. Lalu kita read bil 3. If bil 3 besar max, then bil 3 max, return max, print max, atau bisa menggunakan cetak max sesuai bahasa kita. Lalu next, kita menjelaskan dengan flowchart. Flowchart ini menggunakan cenderung sukar tetapi mudah dan efisien. Kita mulai dengan oval, lalu turun ke bawah. Kita menggunakan jejer jenjang. Kita masukkan baca bil 1 dan bil 2, lalu kita turun ke bawah menggunakan jejer jenjang. Bila ketupat, kalau kita tulis if bil 1 lebih besar sama dengan bil 2, lalu tarik ke sini, kita ketik ya bil 1 sama dengan max, lalu turun bawah bil 2 sama dengan max. Jika tidak, bil 1 bil 2 sama dengan max. Lalu turun bawah baca bilangan 3 menggunakan simbol jejer jenjang, lalu turun ke bawah menggunakan simbol belakang ketupat, masukkan if bil 3 sama dengan max,
Jika iya, build 3 sama dengan max. Lalu turun ke bawah, lalu kita print atau cetak atau filter max. Lalu kita klik selesai. Nah, itulah dari konsep pemrograman terstruktur yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan jika ada bahasa yang kurang menyenangkan juga saya minta maaf. Dan saya akan menjelaskan lagi di lain hari tentang pemrograman terstruktur. Next time, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.